Sebenarnya kita tuh hidup nggak harus compete sama orang lain, dan sebenarnya nggak ada kompetisi dimanapun selain di pikiran kita sendiri. Mungkin kalau aku lihat dari Bu Kartini itu sebenarnya sama kayak moto hidup aku sih, live as you climb. Kalau misalnya kamu lagi manjat, jangan lupa juga sambil ngangkat orang lain. Nama aku Nadira Afifa, aku seorang dokter, juga seorang ibu, satu orang anak, terus juga content creator di YouTube. Di YouTube itu aku nemuin banyak creators yang emang inspiring. Jadi dari belajar dari video-video sebelumnya, akhirnya aku terapin juga di video yang aku buat. Dulu aku bikin buku juga buat anak aku, bukunya tentang pengendalian emosi. Jadi mudah-mudahan sih bisa bermanfaat bukan buat Alina doang, tapi buat anak-anak Indonesia yang juga baca. Ya, kita baca ya. Halo, namaku namanya siapa? Ini namanya siapa? Alinul. Alina. Yang ini ya. Aku kayak selalu punya ekspektasi, aku tuh pengen 100% di semua peran aku gitu. Pengen jadi ibu oke, jadi pelajarnya oke, terus kayak berkarir juga oke. Jadi sebenarnya aku keterima di Harvard itu memang udah saat aku udah nikah. Kalau suami aku sih udah paham gitu, karena emang udah dari awal ngomongin mau S2. Tapi kan banyak juga yang akhirnya mempertanyakan juga, kenapa sih harus kayak sampai long distance sama suami gitu demi untuk ngejar lagi sekolah. Itu sih yang challenge-nya. Nggak akan ada orang yang akan nge-stigmatize laki-laki yang berkarir tinggi atau berpendidikan tinggi. Terus waktu punya anak itu memang sangat merubah hidup aku sih, lebih ke skala prioritasnya. Anak aku tuh kan udah mulai sekolah tuh dari umur sekitar 2 tahunan. Nggak pernah tuh sekalipun aku anter gitu ke sekolah. Ada juga sih judgement dari caregivernya, teman-teman yang lain gitu ya, nanya, ibunya yang mana sih kok nggak pernah datang gitu. Ya aku akhirnya struggling sih. Kayak sebenarnya ngapain sih gue kerja kayak gini tapi sama anak juga, anaknya jadi nggak diurus gitu. Itu yang bikin aku sedih banget sih. Cuma salah satu yang bikin aku tenang melalui krisis ini sih mungkin dengan ngobrol sama orang. Banyak perempuan yang akhirnya gak memutuskan untuk sekolah lagi atau bahkan untuk bekerja gitu, karena stigmanya memang seperti itu di Indonesia kebanyakan. Aku mulai merubah mindset bahwa sebenarnya kita tuh hidup gak harus compete sama orang lain, ya kita bisa ikutin pace kita masing-masing aja. Awalnya itu pas aku bikin konten yang pertama, aku suka kayak hesitant juga kadang untuk share tentang kehidupan aku di Harvard, karena orang banyak yang ngejudge juga. Aku ngerasa kayaknya ini kesempatan yang gak semua orang dapetin deh. Di Tanzania. Dengan harapan kayak orang tuh bisa inspired dengan pengalaman aku, dan ternyata banyak yang ngerasa relevan, terus jadinya juga motivated untuk sekolah lagi walaupun udah berkeluarga. Belajar dulu nih, belajar di kampus. Rasanya fulfilling banget sih, karena aku merasa apa yang aku dapatkan, baik ilmu, pengalaman, opportunity itu gak ada gunanya kalau orang lain gak merasakan manfaatnya juga. Nah, ngomong-ngomong biasanya kalau bikin konten, aku tuh nggak selalu di rumah. Soalnya kalau di rumah kan kadang bosen ya, terus setupnya gitu-gitu aja. Pernah nggak sih yang nonton di sini ngalamin quarter life crisis? Jadinya linglung, mau ngapain juga bingung. Nah, aku sendiri lagi mengalami karena memang aku lagi struggling banget untuk balancing antara peran aku sebagai wanita yang masih berkarir, juga sebagai seorang ibu di rumah. Selama kita tahu reason dari hal-hal yang kita decide, tahu risk benefitnya, itu semua depend ke kita sendiri aja. Akhirnya aku lebih tenang juga sih menjalani hari-hari. Juga aku ngerasa ada saatnya nih aku harus letting go gitu. Ya udah nggak usah lagi ngejar terlalu banyak hal, yang penting fokus ke priority aku aja. Yang ini, yang turtle nggak mau. Nggak, yang ini apa? Bu Kartini itu kan berarti dia juga akhirnya bisa berpendidikan tinggi, tapi dia juga akhirnya sambil ngangkat-ngangkat perempuan lain juga kan untuk bisa punya opportunity yang sama. Nah itu juga yang pengen aku lakuin sekarang, salah satunya juga dengan content creating. Aku rasa perempuan itu memang beratnya kita adalah kita tuh harus selalu bermulti peran ya biasanya. Tapi juga aku pengen perempuan itu merasa bahwa kita tuh enough gitu. Kita bisa nge-decide apa yang pengen kita capai tanpa harus bergantung sama orang lain atau mikirin pendapat dari orang lain.